Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Kurniawan dari Institut Ilmu Al-Quran Yogyakarta. Saat ini saya adalah peserta PKDP Termin 2 PTP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan bahan atau sumber pembelajaran mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami mahasiswa, memahami RPS, gambaran umum materi pembelajaran dalam satu semester, metode pengajaran, sistem penugasan, dan sistem penilaian mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada satu semester ini memiliki kode 221 EB08 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bobotnya adalah 2 SKS, sementara diajarkan pada semester gasal. Nah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan kepesantrenan. Ini sebagai ciri khas dari Institut Ilmu Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sementara aspek pengetahuan diantaranya adalah menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan, agama, dan sains sebagai paradigma keilmuan. Aspek yang ketiga adalah keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai moderasi beragama yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sementara yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sementara aspek yang ketiga adalah keterampilan khusus. Yang pertama dari keterampilan khusus ini adalah mampu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis perkembangan ekonomi berdasarkan paradigma ekonomi syariah. Yang kedua adalah mampu menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Nah, capaian pembelajarannya meliputi CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan ekonomi Islam atau ekonomi dalam tradisi Islam dari masa awal hingga masa kontemporer. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari awal hingga kontemporer serta prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keberkahan, dan keadilan sosial. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis kontribusi pemikiran ekonomi Islam dalam konteks ekonomi global dan regional saat ini, termasuk isu-isu seperti perbankan syariah dan ekonomi etis atau investasi etis. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan pemikiran para tokoh ekonomi Islam dari berbagai masa. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini akan memberikan gambaran dan pelatihan pada mahasiswa tentang bagaimana mengenal dan memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan pemikiran ekonomi Islam mulai dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, masa awal fikih, masa formalisasi kebijakan publik, masa kemampuan ekonomi, masa fatwa, masa modern, hingga masa kontemporer. Materi pembelajaran atau bahasan terbagi menjadi 13 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengantar sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang kedua adalah urgensi sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang ketiga ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang keempat perkembangan pemikiran ekonomi Islam, yang kelima pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah, yang keenam pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketujuh pembangunan fikih ekonomi, yang kedelapan pemikiran ekonomi Islam ke arah kebijakan publik, kesembilan pemikiran ekonomi Islam formalisasi dalam bentuk kebijakan publik, yang ke-10 pemikiran ekonomi Islam menuju kejayaan, 11 kejayaan pemikiran ekonomi Islam, 12 pemikiran ekonomi Islam modern, dan yang terakhir adalah pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Beberapa pustaka utama yang bisa dijadikan rujukan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya April Purwanto, yang kedua Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Adi Warwan Karim, yang ketiga Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Abdul Qayyum dan kawan-kawan, serta buku-buku utama yang lainnya. Sementara pustaka pendukung lebih ditekankan pada jurnal-jurnal yang membahas tentang pemikiran ekonomi Islam, baik itu nasional maupun internasional yang terakreditasi. Sementara media pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran secara luring di dalam kelas, nanti ada LCD, ada whiteboard, dan seterusnya. Yang kedua, e-learning melalui Edlink, ini bisa untuk presensi, mengirimkan tugas, menyampaikan materi, file materi, dan seterusnya. U-Meeting dan Google Meet kalau nanti pada saat tertentu
dilaksanakan secara daring. Selanjutnya adalah sesi pertemuan tatap muka. Tatap muka akan dilakukan selama 16 sesi. Sesi yang pertama atau pertemuan pertama pendahuluan, pertemuan yang kedua sampai 7 materi pembelajaran, pertemuan yang ke-8 ujian tengah semester, pertemuan yang ke-9 sampai 15 materi pembelajaran, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sementara alokasi waktu tiap sesi adalah 100 menit atau 2 kali 50 ini ditempuh 2 SKS ya. Untuk metode penilaian nanti meliputi teknik penilaian dan kriteria penilaian. Teknik penilaian melalui tes dan non-tes. Tes ini ada UTS dan UAS. Sementara non-tes nanti ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Sementara kriteria penilaian nanti akan ada rubrik. Komponen dan bobot penilaian ada tugas mandiri 30%, tugas terstruktur 20%, tugas ujian akhir semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Sedangkan bentuk dan metode pembelajaran, bentuk pembelajarannya adalah perkuliahan ya, belum berubah, perkuliahan. Sementara metode pembelajarannya adalah small group discussion, discovery learning, dan pembelajaran berbasis masalah. Nanti ada beberapa sesi akan ada yang berbeda ya. Terus yang mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar, misalkan mahasiswa nanti mendiskusikan kontrak belajar dan maupun RPS, mahasiswa menyampaikan ketentuan pembelajaran dalam 1 semester dari hasil diskusi, mahasiswa melaksanakan diskusi kelompok, mahasiswa melakukan presentasi makalah, mahasiswa mengerjakan tugas mandiri, tugas terstruktur, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran secara umum bahwa 1 semester mata kuliah sejarah pemikiran hukum Islam adalah seperti itu, yaitu 16 sesi pertemuan yang terbagi menjadi ada sesi pendahuluan, ada sesi materi, ada sesi ujian UTS maupun UAS. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.